Di episode terbaru kita melihat pertarungan yang sangatlah luar biasa edan. Tetapi pertarungan tersebut belumlah selesai. Namun jika kita membaca chapter yang sekarang, maka sudah jelas hasil akhir dari pertarungan tersebut melawan si Goreng Patut Kurohige. Hasilnya dimenangkan oleh si Goreng Patut. Memang lebih seru jika kita melihat pertarungan di animenya. Tetapi sensasi membaca chapter jauh lebih tegang dan terkesan original dari Oda Sensei langsung. Memang dari segi efek kita melihat perubahan yang sangat bagus dari One Piece. Seiring berjalannya waktu, pihak studio memberikan yang terbaik dari segi visual. Namun perbedaan di tahun 2010 ke bawah adalah bahwa kekuatan yang ditampilkan berkesan natural dan original. Di zaman sekarang pertempuran selalu menampilkan bercak-bercak atau kilau-kilau kembang api. Sekilas itu memanglah perbaikan dan menambah kesan cantik dari segi apapun. Namun banyak fans lama yang berpendapat bahwa One Piece yang sekarang tidak natural dan terlalu kelap-kelip dan jedak-jeduk penuh dengan kembang api. Namun di sini saya tidak akan membahas soal efek tersebut. Namun saya akan berbicara soal si Goreng Patut dan Trafalgar di Waterloo. Lau memanglah sangatlah kuat, tidak bisa diremehkan. Buah iblisnya sudah mencapai tahap awak kening. Namun di hadapan si Goreng Patut Kurohige, Lau sangat kewalahan dan sangatlah was-was. Kurohige adalah manusia yang cukup ceroboh. Dalam pertarungan juga mereka berbicara pertempuran tersebut tanpa strategi terlebih dahulu. Namun tidak disangka-sangka si anjing Kurohige ini sudah memantapkan diri untuk menghadapi Lau. Kita melihat Jesus Barges mengangkat sebuah bukit kemudian melemparkannya. Barges memakan buah riki-riki gak pakai harun. Buah tersebut memberikan kekuatan fisik secara edan dan meningkatkan stamina secara drastis. Untuk Barges melawan Lau, mungkin Barges bisa saja dikalahkan dengan cepat. Namun lain halnya dengan sang kapten yaitu si Goreng Patut Kurohige. Kita juga diperlihatkan Kurohige yang diserang oleh Lau dengan jurus anestesia atau awak keningnya. Memang di sini Kurohige kesakitan dan terluka cukup parah. Lau sempat berpikir bahwa Kurohige sudah tumbang atau kalah. Lau sempat berpikir bahwa Kurohige sudah tumbang dan kalah. Namun karena si Goreng Patut Kurohige ini gede kawani dan sangatlah mangprang penuh rasa menghancurkan, si anjing ini masih tetap tertawa dan berdiri di hadapan Lau. Lau sangatlah kaget karena Kurohige masih bisa bertahan dari serangan yang berdamage cukup besar. Sebelumnya kita juga diperlihatkan serangan pedang dari Lau ditahan oleh Gura-Gura. Serangan Lau adalah serangan tahap awak kening. Namun di hadapan Gura-Gura fokus kepada pertahanan, maka Kurohige masih bisa menahan Lau. Di chapter sudah jelas Lau kalah, tetapi di animenya kita baru sampai Kurohige mengeluarkan Black Vortex. Kita beralih kepada Aokiji dan Pan Auger. Di sini Aokiji bertugas untuk membawa puding bersama Auger. Kita melihat Carrot Cracker menahan Aokiji dan Pan Auger. Meskipun Cracker ini sangatlah kuat, tetapi di hadapan Mamang Aokiji, Cracker hanyalah budak bedegong dan hese diurus. Aokiji menahan segala serangan dari Cracker dan Pan Auger menyerang pasukan yang dibuat oleh Cracker dengan mudah dari jarak jauh. Di sini Aokiji dengan sangat mudah membekukan Cracker tanpa beban sedikit pun. Dan kita juga diperlihatkan di mana scene di mana Aokiji terlihat sangatlah menyeramkan dan sangatlah dan akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Aokiji tanpa keringat yang bobolokot. Di sini kita diperlihatkan betapa kuatnya dan bagusnya kerjasama antara Aokiji dan Pan Auger. Meskipun mereka berbeda dari segi latar belakang, namun yang diperlihatkan apa yang disajikan mereka sangatlah luar biasa edan. Di sini saya terkejut karena orang sekuat Cracker hanya dijadikan receh oleh Aokiji. Tidak ada keringat sedikit pun dan tidak ada luka yang terkena kepada mereka. Memang Aokiji sangat berbeda jauh levelnya. Untuk mengatasi sekelas Aokiji diperlukan setidaknya wakil kapten Yonko lama. Contohnya yang bisa menahan Aokiji adalah Katakuri, Ben Beckman, dan King. Jika Katakuri yang menahan Aokiji dan Pan Auger, maka pertarungan tersebut tidak akan berlangsung dengan cepat. Setidaknya Aokiji dan Pan Auger mendapatkan luka yang cukup parah. Mengalahkan Katakuri bukanlah semudah membalikan telapak tangan dan minjem duit. Namun saya masih berpihak kepada Aokiji jika berhadapan dengan Katakuri sekalipun. Akan sangat menarik jika kita bahas Katakuri melawan Aokiji. Akan sangat menarik apa yang terjadi jika Katakuri yang berhadapan dengan Aokiji di tempat tersebut. Jika ada kesempatan nanti saya akan bahas. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request, sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah di chapter terbaru ya. Cukup menarik. Saya melihat pertarungan ini memang sih belum selesai sih. Si Kurohige baru sampai mengeluarkan Black Vortex ya. Belum Black Hole dan yang lain-lainnya belum diketahui gitu. Tapi yang jelas mah di animenya si Lau ini tumbang dan hancur gitu kapal-kapalnya. Paburincai gitu jeung si Kurona ge paburincai gitu. Si Lau ini terakhir nanti diselamatin sama si Beppo dengan mode sulong ya, berubah si Beppo ini jadi seekor sulong teh naonnya. Pokoknya si Beppo ini menyelamatkan si Lau dengan mode sulong. Tadinya si Lau ini kan mau diambil buah iblisnya, entah
Alhamdulillah, entah diambil buah iblisnya, entah silau ini dibawa kayak sigap gitu. Tapi di sini teh diselamatin gitu, sangat menarik. Tapi di sini juga yang cukup menarik dari kru bajak laut silau teh, saya pikir teh si kru anggotanya teh lemah-lemah gitu ya, lemah-lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya ada 3 orang yang bisa diandalkan gitu. Tetapi kemarin di pertarungan tersebut saya lihat atau perhatikan beberapa dari kru silau ini cukup berbahaya juga ya dan mempunyai bakat di bidangnya masing-masing. Contohnya dalam berenang di lautan gitu. Kan si Kurohige ini kan pemakan buah iblis semua gitu. Si Dokyu, si Barje, si Kurohige kan pemakan buah iblis semua. Otomatis kalau hancur ke bawah atau ke laut otomatis nggak bisa berbuat apa-apa. Beda sama silau, kalau silau jatuh ke laut masih ada krunya yang dapat menyelamatkan silau. Wah anjir, mantap ini teh efek yang disediakan atau diperlihatkan teh memang gitu ya nuturkeun zaman gitu ya. Zamannya bling-bling, sekarang mah udah nggak bling-bling teh asa kumaha ya. Tapi menurut saya mah yang terkesan sangat natural adalah seperti perang di Marineford. Jadi terlihat natural dari segi efek, dari segi buah iblis nggak ada bling-bling dan bercak-bercak seperti itu. Mungkin kalau visualnya lebih bagusin mah oke lah, lebih bagus gitu. Tapi sekarang kan ditambah bling-bling ya, itu juga nggak masalah sih, menambah kesan-kesan keseruan dan memanjakan mata juga ya kalau menontonnya di kualitas yang bagus. Kalau nontonnya di 720 makin keneh we atunya. Dan yang berikutnya itu si Aokiji sama si Pan Auger, saya cukup terkesan juga dari kerjasama 2 orang ini ya. Si Aokiji sama si Pan Auger kan ya mungkin baru-baru ini gitu ya masuk sama si Kurohige. Memang udah lama teh di dunia kita gitu. Kalau di dunia One Piece mah baru-baru gitu si Aokiji teh masuk ke bajak laut si Kurohige. Nah di sini teh si Cracker yang cukup kuat ya, bisa kita sebutnya cukup kuat gitu si Cracker teh. Tapi di hadapan Aokiji mah aduh tidak ada apa-apanya. Si Aokiji ini teh memang si seorang admiral ya, beda lagi levelnya gitu. Kalau si Cracker mah ya mungkin lawannya sekelas si Franky mungkin bisa ya, atau si Brook lah mungkin ya, sekelas itulah. Tapi di hadapan Aokiji mah nggak ada apa-apanya. Nah di sini teh yang cukup menarik teh, kenapa si Cracker ini teh kan emang si pasukannya kuat gitu, teas gitu. Tetapi ditembak sama si Pan Auger langsung hancur. Kenapa gitu? Nah di sini teh kan karena biskuit atau kue mah lemah terhadap situasi lembab atau dingin. Jadi lembek gitu si kue eta teh gitu. Contohnya kalian punya kue disimpan di tempat yang lembab atau sedikit berair, otomatis si kue tersebut mudah hancur. Mungkin teorinya seperti itu, atau bisa juga karena si peluru si Pan Auger ini ditambah dengan haki meureun eta oge-nya. Tapi yang jelas mah karena berbeda level juga sama si Aokiji dan jauh ya. Si Aokiji mah lawannya juga kalau lawan si Ben Beckman, lawan si Zoro lah oke lah, lawan si Sanji oke. Tapi lebih menarik mah kalau lawan si Ben Beckman. Cuman kalau misalkan ngelawan si Ben Beckman, apa yang akan dilakukan sama si Ben Beckman ini jika ngelawan seorang Logia? Otomatis kan kunci nate dina haki Kenbun, Hao Sokuhaki dan peluru yang digunakan kalau pakai senapan. Kalau si Zoro mah kan pedang, otomatis fokusnya di haki aja gitu. Wah sangat menarik. Tapi yang sangat menarik mah kalau misalkan Logia bertarung sama para misia spesial kayak si Katakuri. Nah kalau lawan si Katakuri mungkin pertarungannya nggak akan secepat itu ya. Memang si Katakuri ini tuh menurut saya bisa aja kalah sama si Aokiji karena ribet si Aokiji teh. Kalau dari segi buah iblis cuma unggul si Aokiji gitu. Dari segi tekad dan haki mungkin ya saya juga susah berteorinya kalau bikin tentang si Katakuri sama si Aokiji mah. Yang jelas saya berpihak ke si Aokiji. Nggak mungkin kalau misalkan si Katakuri bisa ngalahin si Aokiji, tetapi di sini juga si Aokiji juga bisa-bisa babak belur kalau misalkan berhadapan sama si Katakuri. Meren ya, dan tidak terjadi gitu, seandai-andainya gitu, seperti itu. Ya ini mah cuman berteori dan membahas episode terbaru kemarin. Memang sudah lama kalau di chapter mah gitu ya. Sekarang udah pertarungan lawan si Saturn. Kalau di chapter mah udah beberapa chapter yang ke belakang. Tetapi kan kita harus lihat juga gitu adaptasi di animenya kayak gimana dari manga. Tapi itu udah cuman teori ya. Kalau kalian punya pendapat gitu, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan saya ada salah kata dan salah penyebutan ataupun apa itu ya, menurut kalian tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat masukan juga tulis aja, jangan ragu. Saya mah tidak anti komentar karena komentar tuh membuat saya menjadi lebih baik.
Ya, ya udahlah karena tenggorokan saya tengis garing teh nungguan seblak ya ayeuna keur pesen seblak ngeunah juga nanya. Ya udahlah, salam sejahtera wanita cantik gede huap, goodbye, dadah.